pagi, Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin tahu siapa pengawalku yang benar-benar bisa dipercaya. Abu Nawas menunduk hormat. Baik tuanku, beri hamba waktu 1 hari. Ia pun berjalan mengamati para pengawal. Mereka gagah, bersenjata tajam dan tampak setia. Namun Abu Nawas tahu kepercayaan tidak diukur dari pedang yang dibawa, tapi dari hati yang dijaga. Sore itu, ia memanggil semua pengawal ke halaman istana dan memberi mereka kendi tanah liat. Raja ingin kendi ini diisi dengan air dari sungai, tapi jangan biarkan setetes pun hilang di jalan. Para pengawal pun bergegas. Sebagian berlari cepat agar air tak tumpah, sebagian berjalan pelan dengan hati-hati. Namun hanya 1 orang yang kembali dengan kendi penuh pengawal tua yang langkahnya paling tenang. Raja heran. Bagaimana mungkin dia satu-satunya? Abu Nawas tersenyum. Karena yang lain hanya ingin terlihat patuh, sementara dia benar-benar menjaga titahmu. Raja menatap pengawal tua itu lama lalu berkata, Mulai hari ini, kau jadi pengawal kepercayaanku. Abu Nawas menunduk tersenyum kecil. Kepercayaan tuanku bukan soal kekuatan tangan, tapi ketulusan hati. Kesetiaan sejati tak perlu banyak janji. Cukup dibuktikan dengan tindakan kecil yang tulus. Abu Nawas dan orang serakah. Suatu hari, Abu Nawas berjalan di pasar kerajaan. Ia melihat seorang saudagar yang terkenal kaya, tapi wajahnya muram. Di hadapan banyak orang, saudagar itu berteriak, "Uangku banyak, tapi rasanya selalu kurang." Abu Nawas tersenyum kecil. Ia menghampiri dan berkata, Kalau begitu, mungkin kau harus kuajari cara membuat uangmu terasa cukup. Saudagar itu tertarik. "Kalau kau berhasil, aku akan memberimu 1 peti emas," katanya sombong. Abu Nawas mengajaknya ke tepi sungai. Ia memberi 1 kantong kecil berisi biji gandum dan berkata, Simpan ini baik-baik. Setiap kali kau menambah biji gandum, kau akan merasa lebih kaya. Tapi jika kau mengambil 1 saja, kau akan kehilangan rasa cukupmu. Saudagar tertawa, menganggap itu permainan bodoh. Namun malam harinya ia mulai penasaran. Sedikit demi sedikit ia menambahkan biji gandum ke dalam kantong itu. Anehnya setiap kali ia menambah, ia merasa lebih tenang. Beberapa hari kemudian ia jadi lebih murah hati. Ia berbagi makanan, membantu pekerja dan wajahnya mulai cerah. Abu Nawas menemuinya kembali dan berkata, Rasa cukup tidak datang dari banyaknya yang kau punya, tapi dari seberapa banyak yang kau syukuri. Saudagar terdiam lama. Ia menatap langit dan tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidup, hatinya terasa benar-benar kaya. Keserakahan membuatmu selalu kekurangan, tapi rasa syukur menjadikanmu tak pernah kekurangan apapun. Abu Nawas menggeco monyet sirkus. Di tengah lapangan sirkus yang ramai, monyet-monyet berlari-lari, meloncat dari tali ke tali, mengangkat bola kecil, dan menampilkan trik yang membuat penonton tertawa terpingkal. Abu Nawas berdiri di pinggir arena, tersenyum tipis, matanya menatap cerdik. Pemilik sirkus bangga, berteriak, "Lihat, monyet-monyet ini paling pintar! Mereka bisa melakukan apa saja jika dilatih dengan sabar dan diberi makanan yang cukup." Abu Nawas melangkah ke tengah arena, membawa sepotong pisang dan sebuah kantong kecil. Ia menaruh 3 pisang di atas meja kayu dan berkata, Kalau monyet-monyet kalian begitu pintar, bisakah mereka menebak mana pisang yang hilang? Pemilik sirkus tertawa yakin. "Mudah, mereka ahli." Monyet-monyet meloncat dan menunjuk pisang-pisang itu. 1 demi 1 salah. Ada yang menjatuhkan pisang, ada yang saling berebut, ada yang memutar-mutar meja, tapi tetap tak menemukan pisang yang disembunyikan Abu Nawas di balik punggungnya. Abu Nawas tersenyum sambil mengamati tingkah mereka. Komentarnya ringan. Terlalu percaya diri memang bisa membuat kita bingung sendiri. Abu Nawas meletakkan pisang yang disembunyikan kembali di meja, pelan sambil menatap pemilik sirkus. Mereka pintar, tapi kadang kesombongan menutupi akal. Manusia pun sama, mudah tertipu oleh hal yang terlihat mudah. Pemilik sirkus terdiam, orang-orang yang menonton mulai menyadari trik Abu Nawas. Beberapa monyet masih kebingungan mencari pisang yang hilang, melompat-lompat dan membuat suasana makin lucu. Abu Nawas menunduk hormat, lalu berbalik sambil tersenyum tipis. Trik ini bukan untuk menipu, tapi untuk mengajarkan bahwa jangan terlalu yakin sebelum mengetahui segalanya. Kecerdikan harus dipakai untuk hal baik, bukan untuk menyakiti. Monyet-monyet akhirnya duduk tenang dan Abu Nawas berjalan meninggalkan arena. Suara tawa penonton dan bunyi sirkus tetap menggema, tapi pelajaran tentang kecerdikan, kesombongan, dan kebaikan tetap melekat. Kecerdikan bisa mengalahkan kesombongan, tapi gunakan untuk mengajarkan kebaikan, bukan